Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Nur Fadilah, NIM 2015-266, kelas 3B, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 teknik dalam konseling. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling adalah proses layanan bantuan oleh tenaga kerja profesional atau konselor kepada individu atau sekelompok orang yang disebut klien atau konseli untuk membantu mengentaskan masalah klien agar terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari. Sebenarnya, teknik dalam konseling itu banyak sekali ya teman-teman, tetapi saya hanya mengambil 4 teknik saja untuk kita bahas. Yang pertama ada teknik attending. Teknik attending adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah laku. Selanjutnya ada tata cara melakukan attending. Yang pertama, posisi badan. Duduk menghadap klien, tangan di atas pangkuan digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang dikomunikasikan secara verbal. Ada responsif dengan menggunakan bagian wajah seperti tersenyum atau anggukan kepala sebagai persetujuan. Badan tegak lurus, tidak kaku, sekali-kali condong ke arah klien. Yang selanjutnya ada kontak mata. Kontak mata yang baik berlangsung dengan melihat klien pada waktu dia berbicara kepada konselor dan sebaliknya. Di sini ada contoh attending nih. Konseli, Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Konselor, Waalaikumsalam, siang Mbak, silahkan duduk sambil berjabat tangan dan mempersilahkan duduk. Konseli, maaf ya Bu, mengganggu Ibu. Konselor, tidak apa-apa Mbak, bagaimana kabarnya Mbak? Dengan tersenyum dan memulai percakapan. Nah, itu contoh attending ya teman-teman. Yang kedua, ada teknik penafsiran. Teknik penafsiran adalah penjelasan-penjelasan tentang keadaan klien. Biasanya, dalam penafsiran menggunakan kata kayaknya dan nampaknya. Contoh, kayaknya Bu Dewi ini orang baik ya. Adapun tujuan dari penafsiran adalah untuk membantu klien agar dapat memahami kejadian dengan menyajikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan masalah klien. Lalu membantu klien berdasarkan informasi yang dikatakan klien, bukan atas pengetahuan yang bersifat teoritis. Teman-teman harus tahu nih, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan ketika penafsiran. Nah, yang pertama ada perhatikan kesiapan klien. Nah, konselor ini harus yakin bahwa klien telah siap untuk mengeksplorasi dirinya sebelum menggunakan penafsiran. Yang kedua, yang didasarkan pada pesan-pesan aktual dan pesan-pesan nyata. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang tepat atau kata-kata yang baik. Yang ketiga ada teknik pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada klien untuk memberikan jawaban atau tanggapannya. Pesan terbuka dapat dilakukan dengan kata apa, bagaimana, dan bolehkah. Contoh, apakah Anda mencintainya? Dalam pertanyaan terbuka, hendaknya Anda menghindari kata tanya mengapa atau apa sebabnya. Yang keempat, teknik pertanyaan tertutup. Ini jawaban yang diminta biasanya sudah bersifat pasti seperti ya atau tidak. Contoh, konselor, apakah Anda mencintainya? Konseli, ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap belajar. Dan kepada teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.